Oke, selamat malam semuanya. Pak. Malam semuanya. Oke, sebentar ya teman-teman. Seperti biasa, Bapak izin telat dulu karena harus absen dulu karena harus move dari satu tempat ke tempat lain. Jadi butuh waktu juga teman-teman. Sebentar ya, kita buka dulu materinya. Oke, nah sudah terbuka sebentar ya. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang belum gabung ya, teman-teman. Oke, jadi kita sudah melewati untuk UTS, teman-teman. Kemarin UTS-nya itu bentuknya jadinya itu bentuk soal. Jadi mungkin ada sedikit kemarin itu Bapak kasih ada sedikit prakteknya sedikit sih teman-teman, mungkin bisa nyoba di apa namanya di programnya ya, mungkin ada sedikit, tapi nggak terlalu rumit sih untuk apa namanya program yang harus dibuat. Tapi secara keseluruhan mungkin sudah dikumpulkan untuk hasilnya dan rata-rata karena sudah di apa Bapak nilai juga rata-rata mungkin sudah bagus semua, tapi ada juga yang memang belum dikumpulkan juga, tapi Bapak juga mungkin belum tahu juga kenapa alasannya mungkin belum dikumpulkan. Nanti mungkin bisa konfirmasi ke Bapak deh kalau memang kenapa mungkin UTS belum dikumpulkan ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman, kita sudah masuk mungkin ke pertemuan selanjutnya ya. Kalau untuk di pertemuan selanjutnya ini kita akan mungkin membahas mungkin lebih jauh lagi mengenai pemrograman Java khususnya. Dan di pertemuan yang ke-9 ini teman-teman nanti kita akan membahas mengenai apa kalau di Java, yaitu kita mau bahas mengenai ada yang dinamakan kalau di Java itu prosedur ya, dan juga fungsi. Nah, sebenarnya ada 3 sih teman-teman, prosedur, fungsi, dan juga metode. Nah, nanti yang kita fokuskan mungkin lebih ke arah 2 itu dulu, nanti di next pertemuan teman-teman baru kita coba bahas untuk yang berkaitan dengan metodenya ya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ke sini, ini udah kumpul semua belum? Kayaknya masih banyak yang belum hadir ya. Masih ada sekitar, ya masih banyak juga sih yang belum hadir. Mungkin belum, masih mungkin di jalan kali ya, atau mungkin ada yang nggak masuk ya. Oke deh, tapi nggak apa-apa deh. Kita lanjutkan aja ya, teman-teman. Oke, jadi kita lanjutkan aja. Jadi yang kita akan bahas tentang 2 itu, teman-teman. Nah, kita coba buka dulu atau mungkin Bapak mungkin izin share materinya, teman-teman di sini. Kita buka dulu materinya. Nanti ada sedikit latihan, teman-teman, untuk dicoba sama teman-teman. Nanti boleh ditunjukkan ke apa namanya Bapak, apakah mungkin jawaban dari kalian yang kalian sudah buat nanti itu apakah sudah betul atau belum. Kita langsung di F5 saja deh sebentar ya. Oke. Sebentar ya, jaringannya rada norak. Oke, nah teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Jadi yang kita akan bahas, teman-teman, kalau di pertemuan ke-9 ini,
kita akan membahas mengenai di Java khususnya, itu ada namanya itu ada fungsi dan juga prosedur yang lebih mungkin diartikan sebagai PPO. Dan di sini yang kita akan bahas mengenai mungkin ada pengertian dari fungsi, kemudian ada prosedur dan mungkin cara penulisan dari fungsi atau mungkin dia juga prosedur ya. Dan juga mungkin dalam mungkin menggunakan fungsi yang menggunakan parameter dan juga prosedur yang menggunakan parameter. Nah, nanti kita akan lihat mungkin apa itu fungsi, apa itu prosedur ya bersama-sama dan mungkin bagaimana penerapannya di dalam Java itu sendiri. Oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita coba langsung next ke slide berikutnya ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini fungsi Misi Pak, ya. Pak. Mau nanya aja Pak, hasil UTS kemarin nilainya bisa dilihat di mana ya Pak? Oh, nanti akan di apa namanya di e-learningnya sih mungkin bisa dilihat, tapi belum di submit nih sama Bapak, mungkin belum di submit ke sana. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di e-learningnya sih, atau mungkin di Makasih portal. Pak. Ya, oke. Nah, teman-teman kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kita mau bahas yang berkaitan dengan fungsi dan juga prosedur. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi dan juga prosedur, teman-teman memang ada kaitannya juga dengan sintak atau mungkin pemrograman yang kita pakai di dalam Java, khususnya berkaitan dengan struktur yang ada di dalam Java tersebut. Nah, fungsi atau main di sini diartikan sebagai fungsi utama dalam program Java, di mana semua kode atau mungkin coding yang kita tulis di dalamnya akan langsung dieksekusi. Dan biasanya memang sudah ada fungsi dari sisi si main di dalam Java yang kita buka gitu ya teman-teman, atau mungkin yang pertama kali kita buka biasanya fungsi main ini memang sudah ada ya teman-teman, dan biasanya kita semua apa ya coding yang kita buat ya semua mungkin variabel tipe data itu semua kita masukkan di dalam main dan semua dieksekusi di dalam main tersebut. Oke ya teman-teman, jadi main ini memang digunakan ya fungsi utama di dalam program Java yang biasanya khususnya ya untuk mengeksekusi gitu ya, mengeksekusi dari mungkin apa perintah yang kita mau lakukan gitu ya. Nah, yang menjadi problem, teman-teman, yang menjadi problem itu adalah ketika gimana ketika kita mungkin membuat suatu program yang cukup besar atau mungkin cukup size-nya itu atau mungkin codingannya itu sangat banyak gitu ya. Codingan itu ya bisa dibilang ya bukan hanya satu baris yang kita buat biasa gitu ya, tapi lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu menjadi suatu kayak semacam problem gitu ya. Ya problem yang mungkin ya bisa dibilang sangat-sangat berpengaruh nanti untuk mungkin ke depannya untuk si program tersebut gitu ya. Dan tentunya apakah mungkin kita masih bisa mungkin menulis semua kodenya di dalam mungkin fungsi si main-nya itu gitu ya. Tentunya ya pasti masih bisa, cuma ya mungkin masa banyak sekali yang kita harus tulis mungkin di dalam main. Dan tentunya ketika nanti terjadi entah itu error, ya entah itu mungkin apa namanya terjadi mungkin ada permasalahan di dalam mungkin program yang kita buat, dan itu kita harus mencari di dalam satu fungsi yaitu fungsi main. Nah itu yang sangat-sangat ya bisa dibilang ya memakan waktu ya tentunya, dan itu juga mungkin untuk kedepannya di dalam sistem tersebut untuk dikembangkan itu juga jadi tidak baik gitu ya teman-teman. Nah berkaitan dengan itu teman-teman mungkin bisa dilihat juga di gambar yang paling bawah di sini ya. Ini adalah mungkin yang berkaitan dengan struktur yang memang ada di dalam Java. Jadi ada kelas, ada public static void main, dan juga ada your code here. Nah, your code here ini biasanya yang kita isikan di dalam static void main-nya. Mungkin segala mungkin variabel, tipe data, ya. Kemudian juga output, ya, atau mungkin input yang mau ditampilkan gitu ya. Isi datanya apa, nah itu biasanya ditampilkan semuanya, mungkin diisikan di dalam void main gitu ya. Nah, makanya mungkin di sini ada your code here gitu ya. Nah, makanya diketikkan di sini. Nah,
semua itu ditaruh di dalam sana, teman-teman. Dan makanya tadi ada sedikit problem kalau mungkin ditaruh semuanya di dalam pipeline, nah itu akhirnya seperti apa gitu ya? Apakah mungkin program itu tetap bisa jalan? Ya tentunya pasti bisa jalan, tapi kalau ke depannya nanti mungkin kita mau mengembangkan satu sistem yang memang isinya nanti cukup besar, ya mungkin programnya cukup besar dan banyak sekali codingannya, tentu tidak efektif mungkin menaruh semua codingan itu di dalam pipeline. Itu yang kita sering lakukan dan mungkin yang kita sering pakai ya teman-teman dalam mungkin pembuatan dari sisi Java gitu ya untuk sementara ini. Dan Bapak mungkin menyarankan untuk mungkin kita tidak lagi apa ya menaruh semua codingan itu di dalam appointment teman-teman. Nah, makanya kita belajar tentang fungsi dan juga prosedur. Dan kalau teman-teman lihat lagi di kanannya di sini ada subprogram gitu ya. Nah, makanya mungkin di sini berkaitan dengan hal itu, teman-teman ya makanya mungkin harus ada yang dinamakan dengan subprogram. Subprogram ini adalah dengan kita mungkin membuat suatu prosedur atau mungkin fungsi gitu ya. Di mana prosedur dan fungsi ini ada hubungannya juga dengan metode gitu ya teman-teman. Metode yang mungkin yang dipakai juga gitu ya. Ya dari situlah makanya kita harus membuat suatu prosedur dan juga fungsi supaya kita mungkin nggak menaruh semua code atau mungkin semua coding yang ada itu di dalam satu yaitu ada satu yaitu mungkin fungsi appointment. Jadi kita harus buat prosedur dan juga fungsinya. Oke. Nah, kita coba next apa itu mungkin yang dimaksud dengan prosedur, kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi, apa juga yang dimaksud dengan metode. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada pengertian dari fungsi, prosedur, dan juga metode. Nah, kalau kita mungkin artikan, teman-teman kalau belum tahu, jadi kalau prosedur ini sebutan untuk metode yang mungkin tidak mengembalikan dari sisi nilainya. Jadi kalau prosedur ini, dia tidak mengembalikan dari sisi nilainya gitu ya, teman-teman. Jadi fungsi ini ya, biasanya ditandai dengan mungkin kata kunci, yaitu adalah point. Jadi kalau berhubungan dengan prosedur, dia itu tidak mengembalikan nilai, yang pertama. Yang kedua itu ada kata kuncinya, yaitu adalah point. Nah, itu yang dinamakan dengan prosedur. Jadi kalau teman-teman ketemu codingan nih di dalam satu program yang basis Java gitu ya, ada point-nya, nah itu menggunakan point untuk tiap fungsi gitu ya, mungkin yang dilakukan, nah itu mungkin masuk ke penggunaan dari sisi prosedur. Sedangkan kalau fungsi, teman-teman juga bisa lihat di sini, kalau fungsi ini adalah sebutan untuk metode juga, yang biasanya mengembalikan dari sisi nilai. Jadi dia ada nilainya, teman-teman. Jadi dia kembalikan, ibaratnya kayak di return nilainya gitu ya. Nilainya itu returnnya itu berapa. Nah, di fungsi ini dikembalikan nilainya, teman-teman. Jadi dia juga termasuk ke dalam metode, ya sebutan untuk metode juga, tapi dia mengembalikan dari sisi nilainya. Jadi kebalikan dari prosedur yang tidak mengembalikan nilai, tapi kalau fungsi itu mengembalikan nilainya. Sedangkan kalau untuk metode, ini adalah fungsi atau mungkin prosedur yang memang berada di dalam kelas. Nah, sebutan ini biasanya digunakan dalam OOP, mungkin Object Oriented Programming. Ya. Nah, ini ketiga ini teman-teman memang ada di dalam Java dan memang ada dan selalu kita gunakan teman-teman. Dan untuk membuat suatu bahasa pemrograman atau mungkin struktur dari sisi mungkin Java yang efektif, memang perlu sekali untuk menerapkan dari sisi prosedur dan juga mungkin fungsi yang dipakai. Nah, makanya kita hari ini belajar mungkin mengenai gimana cara menyusun ya codingan yang baik, yang rapi, sehingga nanti ke depannya itu kita bisa kembangkan dari sisi codingan yang kita sudah pakai, gitu ya, untuk program yang kita sedang buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya untuk coding sih sebenarnya boleh bebas saja teman-teman dalam arti oh teman-teman mau naruh di main semua ya silahkan gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin menggunakan seperti itu. Tapi di sini kita belajar teman-teman gimana mungkin untuk melakukan codingan yang memang mungkin membuat suatu coding yang memang rapi gitu ya. Dan enggak ke depan itu kita bisa kembangkan dengan baik gitu ya. Dan tentunya itu akan berdampak banyak gitu, dalam program yang kita buat. Gitu. Nah, kita coba next lagi. Nah, ini ada cara untuk penulisan prosedur. Jadi, tadi prosedur itu adalah sebutan untuk fungsi yang mungkin tidak mengembalikan nilai, dan fungsi ini biasanya ditandai dengan kata kunci ada void, ya teman-teman. Dan ini ada cara penulisannya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, dan, sebentar.
Ini jadinya kayak gini. Sebentar lagi ya. Nah, oke, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu contoh penulisan prosedur ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada kelasnya. Kelas ini memang sudah ada teman-teman. Kalau kelas ini ya, kelas ini memang sudah ada dan sudah biasanya ketika teman-teman buat suatu file di dalam Java dan saya ini sudah ada ya teman-teman. Artinya sudah memang ada penamaannya dari teman-teman seperti apa dan itu sudah langsung otomatis create gitu ya. Nah, di sini kalau untuk penulisan prosedur, teman-teman bisa lihat di sini, ini dijabarkan dulu untuk si tipe data dan juga ada juga nama variabelnya dan juga ada isi dari sisi si variabelnya itu berapa sih gitu ya. Nah, itu dijabarkan di dalam sini, teman-teman. Nah, di sini yang dicontohkan adalah untuk menghitung dari sisi luas persegi. Ya, luas persegi di sini dihitung dengan sisi kali sisi gitu ya, teman-teman. Kalau untuk perhitungannya. Nah, makanya di sini dilakukan untuk pembuatan dari program tersebut gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat juga tadi kita sudah membahas mengenai kelas dan juga ada juga tadi berhubungan dengan mungkin pemanggilan pertama kali yaitu ada pemanggilan dari sisi tipe data seperti biasa dan juga pemanggilan dari sisi variabel dan juga isinya. Nah, yang membedakan teman-teman biasanya kalau kita itu nulis pasti di bagian void main yang ada di sini. Ya, pasti kita tulisnya itu di bagian sini, teman-teman. Sepanjang ini pasti kita tulisnya di sini. Nah, kalau kita tulis di sini memang nggak jadi masalah, teman-teman. Tapi kalau mungkin ke depannya, kita ibaratnya mungkin kita ngelihat ke depannya. Kalau ke depannya mungkin kita terus masukkan fungsi-fungsi yang memang kita mau masukkan di dalam Python, ya tentunya pasti akan banyak sekali, teman-teman. Dan itu juga akan berdampak juga nggak terlalu efektif, gitu ya, teman-teman. Makanya ya di sini ada prosedur yang digunakan, gitu ya, dan itu kita bisa pakai. Dan yang membedakan, teman-teman, kalau biasanya kita tulis di sini, kalau kita mungkin memakai prosedur, kita tulis di atasnya, teman-teman. Jadi di atas dibandingin di bawah dari kelas, itu tinggal penempatannya tergantung dari teman-teman, ya. Nah, setelah kita udah jabarkan ininya, selanjutnya kita mungkin bikin void-nya, teman-teman, di sini. Void-nya ini kita buat, teman-teman. Void, kemudian di sini untuk penamaan dari sisi void-nya, teman-teman itu boleh bebas. Mungkin hitung luas persegi misalnya, atau mungkin luas persegi aja, itu juga teman-teman tinggal sesuaikan aja sih, teman-teman, kalau buat di sini. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman lihat juga di sini ada penjabaran si INT-nya. Jadi kita panggil INT-nya, kita melakukan satu proses. Ini udah masuk ke proses, teman-teman. Di bagian sini, ini prosesnya. Jadi INT luas, ya INT luas kita kasih nama tipe datanya itu INT dan untuk penamaan variabel itu ada luas sama dengan sisi kali sisi, teman-teman di sini. Ya, sisi kali sisi. Sisi ini dapat dari mana? Sisi ini dapat dari variabel yang kita sudah jabarkan di paling atas, di atas dari void-nya, yang sudah kita isi dan juga sudah ada tipe dari sisi datanya, gitu ya, atau tipe dari sisi variabelnya. Nah, ini tinggal dikali sisi, otomatis pasti perhitungannya 10 kali 10, teman-teman. Ya, 10 kali 10 gitu ya. Nah, baru kita panggil teman-teman untuk output-nya dari sistem out.print, kemudian seperti biasa ini pada umumnya, di sini kita kasih supaya output-nya itu ada tampilan sisi gitu ya. Makanya di sini ditampilkan ada sisi gitu ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian sama dengan ada tanda kutip, kemudian plus sisi. Nah, ini si variabel sisi dipanggil lagi teman-teman di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ada sistem out print gitu ya. Di sini ada luas persegi sama dengan kemudian kutip, kemudian plus ada juga luas di sini. Nah, luas ini dipanggil ini didapat dari mana? Ini didapat dari nama variabel yang dilakukan di dalam proses teman-teman yang ada di atas ini. Ini kan dia melakukan satu proses yaitu perkalian antara sisi dikali dengan sisi. Ya, makanya akan didapatkan apa namanya luas dari variabel luas itu berapa sih gitu ya dari sisi kali sisi tersebut. Nah, itu dipanggil teman-teman di bagian sini. Ya, bagian si luas ini. Nah, kemudian apa gunanya mainnya gitu ya? Pasti pertanyaan kalian seperti itu. Dan kenapa mungkin dipanggil si kelasnya itu di dalam sini
gitu ya. Kok di dalam mainnya dipanggil lagi gitu ya. Padahal di sininya kan udah dipanggil gitu ya. Harusnya kalau kita jalankan ya udah bisa jalan gitu ya. Nah, tapi tetap teman-teman di bagian void main ini memang dipakai ya, karena mungkin teman-teman bisa cek juga sebelumnya yang ada di sini. Fungsi main ini memang dipakai untuk fungsi utama dalam program Java, teman-teman. Jadi untuk segala hal yang berhubungan dengan penulisan code dan mungkin segala fungsinya itu bisa langsung dieksekusi di dalam si mainnya ini, teman-teman. Nah, makanya teman-teman di sini kita harus panggil kembali untuk yang berhubungan dengan hal tersebut, gitu ya. Jadi yang dipanggil itu di sini kita panggil adalah kelasnya, kemudian kita buat variabel baru yang dinamakan dengan p, kemudian sama dengan new, kemudian ini ada kelasnya lagi kita panggil, gitu ya. Baru di bawahnya kita kasih ada p, kemudian titik, ada hitung luas persegi panjang. Ini yang kita persegi maksudnya. Ini yang kita panggil dari si void-nya. Ya. Nah, nanti ini akan menampilkan teman-teman hasil dari sisi yang ada di bagian sini. Ini yang akan ditampilkan. Ya. Ini yang akan ditampilkan, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman, ya dapat dihasilkan berarti ya sisinya itu 10, kemudian luas perseginya berarti tinggal 10 kali 10. Nah, akan dihasilkan kurang lebihnya itu adalah 100, teman-teman, yang akan dihasilkan. Nah, dari sini ini adalah penulisan dari prosedur, dan kalau teman-teman mau menambahkan lagi misalnya ada perhitungan lain, ya teman-teman mungkin bisa tambahkan lagi ada void lagi di sini, gitu ya. Mungkin kalau mungkin yang berkaitan dengan misalnya bikin kalkulator. Biasanya kan kalau kita bikin kalkulator kan ada fungsi pertambahan, pengurangan, pembagian, semuanya itu pasti ditumpuk di dalam mainnya. Nah, gimana caranya kalau kita nggak mungkin menumpuk dari di bagian mainnya gitu ya. Kita mungkin bikin void sendiri atau mungkin penulisan prosedur sendiri gitu ya. Jadi ada void untuk hitung pertambahan, void untuk hitung pengurangan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin jadinya lebih rapi dan juga lebih nantinya ketika mau dikembangkan di bagian pertambahan gitu ya. Nah, itu tinggal masuk ke dalam void-nya aja, kita mungkin di dalam prosedurnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman di sini. Oke. Jadi yang membedakan memang di bagian void kalau untuk prosedur, dan juga untuk peletakannya itu di bagian di luar dari mungkin void main. Gitu ya. Nah, ini yang masuk ke dalam prosedur, teman-teman. Nanti kita coba bareng-bareng di apa namanya di programnya ya, teman-teman. Kita coba next lagi dulu. Nah, selanjutnya itu ada cara penulisan untuk fungsi. Nah, kalau fungsi itu tadi disebutkan bahwa kalau fungsi itu juga termasuk ke dalam metode, ya, sebutan untuk metode, dan ya, fungsi ini kebalikan dari sisi mungkin tadi, ya, berkaitan dengan apa namanya prosedur. Kalau fungsi ini dia mengembalikan nilainya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dari sisi cara penulisan dari sisi fungsinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini sama codingannya itu untuk menghitung dari sisi luas persegi, di mana mungkin nominalnya juga mungkin hampir sama, yaitu ada 10 gitu ya. Nah, berarti 10 kali 10 ya kurang lebih 100, dan yang membedakan dengan mungkin cara penulisan antara prosedur dan juga fungsi, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Di sini ini tidak ada kata-kata void ya. Jadi kalau prosedur itu pasti identik dengan void gitu ya. Dan dia sistemnya itu tidak mengembalikan nilai gitu ya. Dan itu bisa terlihat dari codingan yang udah ada di sini gitu ya teman-teman. Yaitu nggak mengembalikan dari sisi nilainya gitu ya. Nah kalau di sini teman-teman kalau untuk fungsi itu bisa ditandakan dengan mungkin tidak adanya void di sini ya. Jadi dia langsung mungkin memanggil apa namanya tipe datanya teman-teman. Tipe data yang dipakai kalau di dalam apa namanya prosedur dia itu mungkin memakai void teman-teman. Tapi kalau di sini itu tidak ada teman-teman. Di sini itu tidak ada nih. Yang di bagian sini itu tidak ada. Jadi ya itu yang mungkin paling membedakan dari sisi fungsinya gitu ya. Dan di sini kalau teman-teman mungkin bandingkan antara mungkin yang prosedur dan juga fungsi ya, mungkin secara codingannya kurang lebih mungkin hampir sama, cuma yang membedakan kembali itu di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini ada return luas. Kalau mungkin nggak memakai return luas, teman-teman pasti ada pesan di sininya itu ada error gitu ya, di bagian sininya. Mungkin ketika teman-teman pakai pasti ada pesan error di bagian sini. Gitu. Mungkin kalau ketika teman-teman mungkin hanya memakai sistem out.print gitu ya, kemudian sisi sama dengan kemudian kutip plus sisi gitu ya. Nah, itu bahkan error mungkin di bagian sininya teman-teman.
pasti di poin mungkin 19 atau 20, lain 20, nah itu pasti error. Nah, kenapa harus ada return luas? Karena di fungsi itu kan sistemnya itu mengembalikan nilai, teman-teman. Nah, mengembalikan nilai mungkin dalam bahasa Inggris ya return ya. Return mungkin dari sisi nilainya itu berapa. Nah, nilai itu kan kita dapat dari sisi ini gitu ya. Si variabel ini kan bernilai dari 10 gitu ya. Dan di sini juga dijabarkan kembali untuk prosesnya. Ya, mungkin hampir sama dengan prosedur ya, codingannya yang di bagian sini. Dan prosesnya itu dipanggil gitu, teman-teman. Nah, makanya di sini tentunya harus mungkin ditambahkan return luas gitu ya. Dan hampir sama dengan apa namanya untuk di bagian void main-nya itu tetap dipanggil, teman-teman. Cuman yang membedakan memang kalau di bagian void main yang ada di sini gitu ya, di bagian sini ya itu berbeda dengan mungkin yang ada di bagian prosedur gitu ya. Kalau prosedur kan mungkin dia memanggil mungkin hampir sama dengan yang tadi, ya, mungkin manggil dari sisi kelasnya, dijabarin mungkin ada variabel baru namanya P, misalnya mungkin F kalau di fungsi gitu ya, kemudian di new, kemudian ada contoh fungsinya gitu ya. Mungkin hampir sama seperti ini. Dan yang membedakan itu di bagian bawah, dia itu memakai sistem out.print gitu teman-teman. Nah, dia panggilkan dari luas perseginya gitu ya. Kemudian dia juga tambahkan gitu ya, di sini ada tambahkan dari F, kemudian hitung luas persegi. Ini didapat dari sisi si F-nya tadi gitu ya, yang kita panggil, kemudian ada juga hitung luas perseginya itu berapa gitu ya. Nah, ini yang akan dieksekusi teman-teman. Di bagian sini itu yang akan dieksekusi. Di bagian sini itu yang akan dieksekusi nanti di bagian void main-nya. Gitu. Makanya harus dipanggil di bagian sini. Nah, itu aja mungkin yang membedakan antara mungkin yang berkaitan dengan prosedur. Ya, ini case-nya sama untuk menghitung luas persegi. Itu yang mungkin membedakan antara prosedur dengan juga fungsi. Jadi yang membedakan kalau prosedur itu nggak mengembalikan nilai, kalau prosedur itu atau mungkin fungsi itu mengembalikan nilai, dan kalau prosedur itu ada void, sedangkan di fungsi itu tidak ada void-nya, teman-teman yang ada mungkin kalau di fungsi itu harus mungkin memakai fungsi return, ya return mungkin yang berkaitan dengan pengembalian nilai, return nilainya itu berapa gitu ya, mungkin ada luas gitu ya, atau mungkin ada kata-kata lain mungkin dari teman-teman itu juga boleh gitu ya. Intinya dikembalikan lagi untuk nilainya berapa sih gitu ya. Dan yang membedakan lagi mungkin di bagian mainnya gitu ya. Kalau di sini di mainnya itu di fungsi itu dipanggil gitu ya. Sedangkan kalau di bagian prosedur itu ya cukup singkat gitu ya. Mungkin hanya dipanggil untuk yang berkaitan dengan hitung luas perseginya gitu ya. Di sini juga mungkin dipanggil juga untuk hitung luas perseginya, cuman mungkin caranya dia mungkin memakai sistem out.print gitu ya. Nah, hasilnya juga pasti sama teman-teman. Pasti hasilnya itu kurang lebihnya luas perseginya itu adalah 100 gitu ya. Isinya tetap 10. Kecuali kalau kita ubah datanya teman-teman, artinya kita ubah dari sisi si 10-nya ini gitu ya, kita ubah datanya ya pasti ikut berubah di bagian luas perseginya gitu ya. Mungkin 20 kali 20, 30 kali 30 gitu ya. Nah, itu pasti akan berbeda gitu ya hasilnya. Nah, ini adalah yang mungkin contoh penulisan di dalam fungsi itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita coba next lagi. Nah, di sini ada prosedur ya yang menggunakan parameter, teman-teman. Jadi ada prosedur yang memang menggunakan parameter dan juga nanti ada fungsi yang memang menggunakan juga parameter yang kita akan bahas. Jadi selain tadi yang kita bahas itu tadi ada cara penulisan prosedur dan juga fungsi, dan di sini ada juga prosedur yang memang menggunakan parameter. Nah, kalau teman-teman mungkin belum tahu, teman-teman, kalau yang parameter itu maksudnya apa gitu ya. Kalau teman-teman mungkin belum tahu. Jadi kalau prosedur kan mungkin udah ada gambaran sedikit ya, teman-teman. Kalau yang menggunakan parameter ini maksudnya kita memanggil, tidak perlu mungkin menjabarkan dari sisi fungsi yang tadi mungkin sudah kita jabarkan di paling atas dari poinnya. Kan ada int, terus sisi gitu ya, sama dengan nilainya itu berapa gitu ya. Jadi di sini yang kita ubah strukturnya itu kalau kita menggunakan parameter, kita hilangkan teman-teman. Di bagian sini itu kita hilangkan yang ada di bagian sini tadi yang berkaitan dengan penjabaran dari tipe data gitu ya. Ini kita hilangkan semua yang di bagian sini gitu ya. Ini kita hilangkan semua. Kemudian
kita letakkan tadi yang si INT-nya itu dalam buka kurung atau mungkin tutup kurung yang ada di dalam hitung luas persegi. Jadi kita masukkan di dalam void-nya, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan INT sisi. Nah, sedangkan yang 10-nya nilainya itu ditaruh di mana gitu ya. Kan pertanyaannya pasti itu. Nah, ini ditaruh di bagian si mainnya, teman-teman. Di sini. Ini ditaruh di bagian sini. Di bagian si mainnya yang ada di sini. Nah, nanti memang ini prosesnya itu dia bakal mengeksekusi dari yang atasnya dulu. Seperti biasa yang seperti Bapak sampaikan, intinya kalau di program itu pasti dieksekusi dari atas ke bawah gitu ya. Itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan mungkin fungsi mana yang memang paling duluan itu yang akan dieksekusi. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat juga, jadi setelah kita mungkin memakai prosedur untuk penggunaan parameter ya, teman-teman, di sini. Dan kalau kita lihat yang membedakan itu dia menaruh dari sisi tipe datanya itu di bagian sini, dan juga variabelnya, dan juga kalau teman-teman lihat juga di sini dia langsung mungkin memanggil dari sisi sistem out.prinnya ini hampir sama, di bagian sini juga hampir sama, gitu ya. Jadi nggak ada yang perbedaan di bagian sini, ya khususnya. Kemudian yang membedakan itu ada di bagian public void main-nya, di mana prosesnya itu ya nilai dari suatu variabel yang ada yaitu adalah sisi itu dijabarkan di dalam void main-nya, gitu ya. Nah, ini dijabarkan di dalam void main-nya karena kita menggunakan parameter tadi, makanya kita jabarkan untuk nilai dari sisi-sisinya itu di dalam void main-nya, gitu ya. Nah, barulah di sini di bagian contoh prosedur F dan sama dengan new contoh prosedur, kemudian di bagian bawahnya itu yang membedakan, kita panggil aja sisi-sisinya, teman-teman, di bagian sini. Sisinya itu dipanggil lagi. Sisinya itu hasilnya itu berapa sih, gitu ya. Dari hasil mungkin proses perhitungan yang ada di sini. Nah, ini yang dipanggil oleh apa namanya sih hitung luas persegi di bagian sini. Nah, nanti hasilnya teman-teman mungkin bisa dilihat di sini ya kurang lebihnya hampir sama yaitu adalah hasilnya itu adalah 100. Karena masih sisinya itu kita pakai yaitu adalah 10. Ya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh penulisan ya, teman-teman, contoh penulisan yang menggunakan parameter gitu ya. Jadi prosedur yang menggunakan parameter. Nah, kalau yang fungsi gimana gitu ya? Kalau yang fungsi teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Nah, kalau untuk yang fungsi ya, teman-teman bisa dilihat di sini juga hampir sama dengan mungkin yang ada di bagian parameter. Kalau dilihat secara sekilas ya mungkin hampir sama, teman-teman. Cuman yang membedakan teman-teman di sini tidak ada kata-kata point. Nah, kalau di sini kan ada kata-kata point nih. Di bagian sini ada kata-kata point. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau di bagian fungsi, ya yang menggunakan parameter lagi-lagi ya memang tidak menggunakan point. Gitu ya. Di bagian ya, paling atasnya di bawah dari kelas. Gitu ya. Dia langsung menjabarkan tipe datanya. Nah, kemudian teman-teman kalau di sini juga dilihat, ya, dia itu ada kata-kata return luas. Ya. Lagi-lagi kalau mungkin yang berkaitan dengan apa namanya fungsi ya, fungsi yang biasanya mungkin berkaitan dengan fungsi pasti ada pengembalian nilai yang dilakukan, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada return luas, gitu ya. Nah, di sini juga yang membedakan kembali yaitu ada di bagian void main-nya, teman-teman. Kalau dilihat di sini, sama teman-teman di bagian void main-nya, di sini itu dipanggil ya untuk si F hitung luasnya, teman-teman di sini dipanggil F hitung luasnya itu buka kurung, tutup kurung yaitu angkanya itu 10 di bagian sini. Nah, itu dipanggil sama mereka. Ini seharusnya sih mungkin bisa juga nggak gunain ini, teman-teman langsung manggil ininya saja itu juga sepertinya cukup teman-teman. Tanpa harus mungkin melakukan apa namanya penjabaran gitu ya, penjabaran dari INT-nya itu seharusnya mungkin sudah cukup sih teman-teman. Nah, ini untuk fungsi yang menggunakan parameter. Nah, kita cobain ya teman-teman ya bareng-bareng untuk mungkin yang berkaitan dengan fungsi dan juga prosedur di dalam pemrogramannya. Nah, teman-teman juga boleh ikut coba juga, teman-teman. Nanti kita cobain untuk yang fungsi yang prosedur dulu di sini.
Nanti kita coba lihat mungkin hasilnya apakah memang benar-benar segitu, dan kita lihat mungkin kalau diubah-ubah seperti apa sih kalau mungkin berkaitan dengan prosedur dan juga fungsi ya. Nah, mungkin Bapak izin stop share dulu. Oke. Nah, teman-teman nanti coba buka dulu programnya ya. Teman-teman kita cobain bareng-bareng gitu ya. Di sini kita coba akan bareng-bareng dan kita lihat mungkin untuk hasilnya itu berapa gitu ya. Nah, sebentar. Kita buka dulu jawabannya. Jawabannya kayaknya seharusnya sudah terbuka. Nah, ini. Oke. Bentar ya. Jawabannya masih belum terbuka. Oke, nah ini udah ada nih jawabannya. Oke. Nah, teman-teman, kita coba untuk yang prosedur ya. Jadi kalau untuk prosedur sendiri tadi yang perlu diperhatikan, kalau mungkin di codingannya teman-teman di sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu kalau di bagian prosedur, intinya kita prosedur itu kan sifatnya itu nggak mengembalikan dari sisi nilai gitu ya. Makanya mungkin membuat suatu void gitu ya untuk masing-masing fungsinya dan memanggilnya itu tetap di bagian mainnya gitu ya. Nah, biasanya fungsi semua itu kan kita masukkan di dalam sini ya, teman-teman ya. Biasanya yang kita buat mungkin program-program yang umumnya yang kita mungkin bikin program sederhana itu biasanya kita masukkan di dalam sini. Nah, teman-teman kalau untuk mungkin membuat satu prosedur gitu ya, teman-teman mungkin bisa menjabarinya di sini untuk penjabarannya. Jadi teman-teman bisa panggil dulu misalnya int, misalnya kita tadi mungkin pakai sisi gitu ya, sisi sama dengan 10 gitu ya, di sini kemudian titik koma. Nah, baru kita buat untuk void-nya gitu ya. Void-nya berarti kita mungkin buat misalnya hitung luas persegi, misalnya contoh kayak gini. Ya, ini kita tutup, kemudian kita pakai kurung perawal seperti ini. Nah, dari sini teman-teman, ya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan untuk fungsinya. Jadi biasanya kalau fungsinya itu biasa kita langsung masukkan di dalam main. Nah, ini kita masukkan di dalam void-nya. Gitu ya. Nah, di sini penjabaran awal itu selalu ya, karena kita sudah deskripsikan tipe data dan juga variabel, dan termasuk juga ada nilai dari variabelnya gitu ya. Jadinya ya kita tinggal menjabarkan dari sisi prosesnya gitu ya. Jadi ada int, kita panggil si luas gitu ya, kita kasih nama, kemudian sama dengan ada sisi ya. Sisi dikali dengan sisi ya, sisi ini kemudian titik koma. Nah, baru kita jabarkan untuk si sistemnya, teman-teman. System.out.print gini ya. Kemudian ini kita tinggal isikan sisi sama dengan sisi sama dengan, kemudian ini tinggal diisikan plusnya gitu ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal kasih di sininya sisinya seperti ini. Oke, kemudian titik koma. Oke. Kemudian baru kita jabarkan lagi system.out.print ya kayak gini. Kemudian kita jabarkan apa yang mau ditampilkan lagi, misalnya luas persegi gitu misalnya. Contoh kayak gini, sama dengan ya, kemudian kita tambahkan plus, kita panggil si luasnya, teman-teman, seperti ini. Oke, jangan sampai lupa titik komanya. Nah, di sini teman-teman kita udah masuk ke sini, teman-teman.
ada void hitung luas persegi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tinggal menjabarkan di bagian mainnya, gitu ya. Bagian mainnya. Nah, contohnya tuh misalnya di sini ada, kita panggil kelasnya. Jadi ada Java berarti application. Saya ikutin kata-katanya aja. Application misalnya 20 seperti ini. Ya. Ini kita ambil dari Java application itu yang ada di sini, teman-teman. Java application ya 20. Nah, ini kita tinggal tuliskan misalnya ada P, di sini ada P, kemudian kita tinggal sama dengan di sini kita panggil lagi new. Ini kita ketikkan lagi si Java-nya, ya Java application ya application 20. Ini tinggal kita tutup, teman-teman, pakai kurung kayak gini, kemudian titik koma. Nah, baru kita panggil si P-nya gitu ya. P di sini ada hitung untuk persegi luas persegi ya. Kemudian titik koma. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti ini tinggal teman-teman eksekusi. Tinggal di-run-kan. Kalau mungkin sudah pasti. Nah, nanti akan dihasilkan teman-teman output-nya itu. Kalau kita lihat bareng-bareng. Di sini. Oke, sebentar ya. Di sini itu pasti ya 10, luas perseginya itu adalah 100. Nah, ini hasilnya dari sisi prosedur, teman-teman. Jadi ini cara untuk mungkin memakai void, teman-teman. Kalau untuk memakai prosedur lebih tepatnya, jadi yang perlu diperhatikan memang untuk penggunaan prosedur, ya khususnya teman-teman bisa lihat dari sisi adanya penggunaan dari void, ya yang pertama. Yang kedua, ya sifat dari sisi prosedur itu tidak mengembalikan dari sisi nilai, yang berbeda dengan fungsi yang mengembalikan nilai, ya tentunya dalam hal codingan ya berbeda dengan mungkin yang fungsi ya, yang dia harus mungkin melakukan return gitu ya. Nah, di sini kalau untuk di bagian prosedur kita hanya mungkin memakai void saja dan memanggilnya semuanya, ya mau itu prosedur, mau itu mungkin fungsi, itu semuanya itu dipanggil di dalam void main-nya. Jadi void main itu ibaratnya kayak hanya mengeksekusi aja, teman-teman. Apa yang mungkin mau dieksekusi, dia eksekusi nih, dia tampilkan output-nya. Nah, itu ditampilkan di dalam void main-nya itu sendiri, teman-teman di sini. Nah, itu bisa dilihat dari sisi codingan yang memang ada bentuknya seperti ini. Dan ini sangat efektif, teman-teman. Artinya, ya dibandingkan kita harus menaruh semuanya itu di dalam void main-nya, gitu ya. Kan biasanya kita taruh di bagian sini semua, gitu ya. Ini kita mungkin kelompokkan lewat si void-nya ini, gitu ya. Fungsinya itu kita masukkan atau mungkin prosesnya kita masukkan di dalam void hitung luas persegi, gitu ya. Nah, itu adalah contohnya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ini kita sudah dapatkan hasilnya itu adalah sisi sama dengan 10, kemudian ada luas persegi sama dengan 100. Nah, ini untuk penerapan dari sisi prosedur ya, teman-teman. Nah, kalau untuk yang fungsi gimana gitu ya. Nah, kita coba hapus dulu aja ya. Teman-teman di sini kita hapus saja. Nah, kita hapus saja. Ini juga kita hapus saja ke atas. Ya. Kita kosongkan lagi. Nah, kita cek lagi kurung awalnya sudah ada atau belum. Nah, kalau fungsi, teman-teman kalau berkaitan dengan fungsi, tentunya tadi kalau fungsi itu sifatnya itu mengembalikan nilai, ya, mengembalikan nilai. Jadi tentunya ada return di dalamnya gitu ya. Dan tidak ada kata-kata mungkin untuk void-nya, teman-teman. Jadi di sini yang kita akan terapkan kalau untuk di bagian fungsi, codingannya juga hampir sama, teman-teman, yang berkaitan dengan luas untuk menghitung mungkin berkaitan dengan luas persegi. Jadi yang kita jabarkan pertama kali itu adalah ya INT-nya gitu ya, INT, kemudian kita buat si sisinya ya sama dengan itu ada 10 gitu ya, titik koma, kemudian kita buat juga untuk yang berkaitan dengan
prosesnya dan juga fungsinya gitu ya. Nah, di sini kita jabarkan INT hitung luas persegi misalnya kayak gini. Ini codingannya juga hampir sama teman-teman. Kemudian di sini tinggal kita pakaikan kurung perawat. Nah, di sini baru kita tinggal masukkan, teman-teman ada INT luas, gitu ya. Kemudian di sini kita panggil sisi, ini hampir sama codingannya kok. Ini tinggal dikalikan, kali dengan sisi. Nah, ini titik koma. Kemudian baru kita terapkan sistem out.print. Ya, kita jabarkan di sini. Nah, ini kita masukkan si sisinya. Sisinya sama dengan gitu ya. Kemudian kita kasih plus sisi, kita panggil sisinya. Oke, kemudian kita tambahkan kalau biasa yang tadi Mister atau mungkin yang tadi Bapak coba sampaikan, yaitu kita mungkin kalau fungsi itu harus ada pengembalian nilai. Mungkin mengembalikan nilai sifatnya. Nah, ini dia ada kata-kata return luas. Ini dia balikin dari sisi nilai si luasnya gitu ya. Supaya mungkin di apa namanya ditampilkan. Kalau mungkin nggak memakai return luas gitu ya teman-teman di sini, misalnya di komentar saja, itu pasti ada error di bagian sini. Nah, itu pasti ada muncul keterangan seperti ini. Dan di sini juga pasti akan muncul keterangan, mungkin ada beberapa error. Padahal mungkin di sini nggak ada errornya teman-teman gitu ya. Kalau sudah dilengkapi semua. Nah, ini kalau returnnya itu kita tidak adakan ya teman-teman. Tapi kalau returnnya itu kita adakan kembali, tentunya kalau di fungsi ya akan mungkin tidak terjadi error gitu teman-teman. Karena ya, sistemnya kan dia mengembalikan dari sisi nilainya gitu ya. Ya makanya dari return luas. Nah di sininya teman-teman tinggal menuliskan di bagian void main itu memanggil semua apa yang mau ditampilkan gitu ya. Ibaratnya di void main itu tahap akhirnya untuk eksekusi lah bahasanya seperti itu. Nah di sini teman-teman tinggal menuliskan berarti ada tadi kan ada Java ya, Java application 20 kayak gini. Kita kasih nama F misalnya variabelnya, kemudian new, kemudian Java, ini hampir sama kayak tadi, application 20 gitu ya. Kemudian kita pakai buka kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, baru di bawahnya kita jabarkan teman-teman. Ini yang membedakan sistem out ya dot print ya, kita pakai print ln. Kemudian di sini teman-teman tinggal jabarkan luas, misalnya luas persegi ya. Kemudian teman-teman tinggal sama dengankan seperti ini, kemudian ditambahkan dengan f, variabelnya f, gitu ya. F kita kiriin, kemudian hitung luas, gitu ya, seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita jangan sampai lupa juga, ya, untuk ya tadi ada sedikit kurung kerawal seperti ini. Ini ada hitung luas kayak gini. Ya. Dan kita tambahkan kurung kerawal seperti ini dan teman-teman tinggal mungkin menutupnya kembali. Ini kayaknya kita kurang satu tutup ya. Nah, oke. Ini kurang satu tutup betul. Nah, kalau sudah teman-teman seperti ini ya, sudah dibuat seperti ini, kita tinggal eksekusi teman-teman. Apakah memang hasilnya itu apakah sama dengan prosedur? Nah, tinggal di eksekusi. Kita coba lihat. Nah, hasilnya juga sama teman-teman. Dihasilkan kurang lebihnya hasilnya itu adalah luas perseginya itu adalah 100. Jika sisinya itu adalah 10 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari sisi codingan yang ada di bagian si fungsi. Nah, tadi kita sudah coba nih teman-teman yang berkaitan dengan fungsi. Intinya kalau untuk yang di bagian fungsi teman-teman, dia juga sama, sistemnya itu tidak menaruh semua codingan itu di dalam main, gitu ya, tapi dia menaruhnya itu di luar dari void main, tapi dia menaruh itu di bagian atasnya, gitu ya. Di
Ini untuk penjabarannya, tapi tetap di bagian void main ini, gitu ya, itu dijabarkan semua code-nya gitu ya. Code-nya itu dijabarkan di bagian sini untuk pemanggilan saja sih. Jadi eksekusi akhir itu pokoknya di void main-nya itu harus dijabarkan. Kalau nggak dijabarkan ya kemungkinan ya terjadinya error ya teman-teman. Jadi di bagian sini. Nah, ini adalah contoh untuk mungkin penulisan dari sisi fungsi ya teman-teman. Jadi ini juga teman-teman bisa pakai ya, mungkin bisa gunakan, dan penulisan ini juga sangat-sangat berguna juga teman-teman dalam mungkin pengaturan dari sisi codingan yang teman-teman mau atur nanti gitu ya, agar mungkin lebih rapi lagi dalam penulisannya, dan kita tidak menaruh semua codingan itu di dalam void main-nya gitu ya teman-teman. Nah, itulah yang apa namanya yang dimaksud dengan fungsi dan juga prosedur gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bandingkan ya dari fungsi dan juga prosedur teman-teman yang kita sudah tadi udah coba, nah teman-teman tinggal mungkin memilih mana yang memang teman-teman mau pakai gitu ya. Apakah mungkin yang memakai mungkin yang prosedur atau yang fungsi, karena dari kedua itu memang jenisnya itu untuk codingannya nggak jauh berbeda teman-teman. Yang mungkin yang berbeda itu tadi hanya harus mungkin menjabarkan kalau di fungsi itu ada return, kalau mungkin di apa namanya prosedur itu ada point gitu ya. Jadi itu saja sih mungkin yang membedakan kalau untuk di bagian apa namanya fungsi dan juga prosedur teman-teman. Nah, dari sini teman-teman mungkin di stop share dulu sebentar. Nah, kita coba lihat materinya lagi ya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat kembali materinya sebentar ya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat sebentar. Oh, ini kayaknya bukan yang ini ya. Sebentar ya. Yang share screen-nya mana ya? Sebentar ya. Nanti teman-teman juga boleh nyoba. Nanti kalau mau dicoba boleh. Kayaknya saya F5-nya hilang. Nah, ini dia. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat kembali untuk materi kita. Jadi dari yang kita coba tadi ada 2 ya. Mungkin kalau yang parameter nanti teman-teman boleh nyoba lagi nanti di rumah mungkin. Nanti materi akan segera di-post untuk di portal, jadi teman-teman bisa belajar dari codingan-codingan yang sudah ditampilkan di sini. Nah, dari kedua ini teman-teman yang kita bahas yaitu ada fungsi dan juga prosedur. Intinya teman-teman kalau dalam penggunaan dari fungsi dan juga prosedur ini masuk ke dalam metode sebenarnya gitu ya, dalam mungkin penulisan dari struktur pemrograman ya yang kita buat di dalam Java khususnya. Dan kedua ini bisa dipakai oleh teman-teman dalam mungkin penyusunan program yang ada di dalam Java khususnya, dan agar mungkin lebih rapi, kemudian lebih efektif, ya, termasuk mungkin efisien juga, teman-teman mungkin bisa mengikuti dari sisi codingan yang ada di bagian prosedur atau mungkin fungsi. Apakah boleh mungkin tetap mungkin menaruh di dalam void main? Ya tetap boleh saja, teman-teman. Kalau memang mau menaruh semuanya fungsinya itu di dalam void main, ya. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita menaruhnya itu atau mungkin meletakkannya itu bukan hanya di dalam void main-nya saja di bagian metode utama di dalam void main-nya. Tapi kita bikin ada mungkin kayak prosedur baru gitu ya, atau mungkin ya tadi ada fungsi baru yang dimana kita mungkin bisa menjabarkan di luar dari void main yang ada. Jadi void main itu fungsinya hanya menampung hanya menampilkan output-nya aja gitu. Ya, nah itu teman-teman bisa lakukan di dalam prosedur atau mungkin fungsi itu sendiri, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman, Bapak ada sedikit
latihan oleh teman-teman. Nah, di sini coba Bapak kasih latihan ini untuk melihat apakah kalian mungkin sudah sedikit paham atau belum. Tapi kalau mungkin belum paham, nanti coba ditanyakan gitu ya. Dan kalau mungkin sudah ada sedikit paham sama teman-teman, ini boleh di screenshot aja teman-teman. Takutnya mungkin nggak terlihat atau mungkin ketinggalan karena belum di post di portal teman-teman. Jadi boleh di screenshot aja. Mungkin kalau ada coretan-coretan kayak gini, mungkin coba sebentar ya, di stop share dulu. Coba Bapak hapuskan dulu deh ya. Sebentar ya, supaya ini dihilangkan dulu coret-coretan tadi. Nah, di F5 lagi supaya terlihat nanti teman-teman screenshotnya gampang. Oke, nah ini. Oke, nah teman-teman mungkin boleh screenshot dan lain sebagainya untuk prosedur dan juga fungsi yang berkaitan dengan prosedur dan fungsi saja ya teman-teman ya yang kita pelajari. Kalau untuk yang parameter teman-teman mungkin hanya penambahan saja, itu boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai juga nggak apa-apa, itu hanya penambahan untuk kalau mungkin kita mau gunakan prosedur yang menggunakan parameter, nah itu bisa dilakukan. Kalau parameter itu hanya menambahkan sisi yang ada di sini itu dipindahkan ke sini teman-teman. Di dalam void hitung luas persegi itu dimasukkan ke dalam sini int sisi, dan si 10-nya ini ya kita masukkan di dalam public static void mainnya. Di bagian sini dijabarkan nilainya ya, nilai dari sisi si variabelnya. Nah, ini untuk contoh penulisan untuk prosedur. Kalau dari screenshot, nah ini adalah contoh untuk fungsinya, teman-teman. Oke, kalau dari screenshot sama teman-teman, kita langsung next lagi ya. Ini sudah ya. Karena materinya belum Bapak upload di portal soalnya. Nah, ini yang prosedur mungkin menggunakan parameter. Oke, ini juga fungsi yang menggunakan parameter. Supaya mungkin teman-teman ada gambaran sedikit. Oh, kalau yang fungsi codingannya seperti ini, kalau yang prosedur codingannya seperti ini. Oke, ini yang fungsi, ini yang prosedur. Oke, ini yang fungsi yang menggunakan parameter, ini prosedur yang menggunakan parameter. Oke, nah barulah kita masuk ke sini ya teman-teman. Kalau sudah mungkin di screenshot. Nah, teman-teman di sini ada dua contoh flowchart ya, di mana flowchartnya ini teman-teman kalau teman-teman lihat di sini, flowchartnya ini di sini kalau teman-teman lihat itu ada di sini ada untuk menghitung dari sisi luas lingkaran. Ya, mungkin kalau luas lingkaran teman-teman mungkin bisa cari di googling mungkin luas lingkaran itu rumusnya apa gitu ya. Kalau di sini rumusnya itu kurang lebih luas sama dengan ini bisa kurang paham itu mungkin dikali R. R itu kayaknya mungkin jari-jari ya teman-teman. Itu mungkin yang di atas yang 3,14 itu dikali dengan R itu ada jari-jari ya, dengan jari-jari, dan itu akan didapatkan hasilnya yaitu berupa dengan yaitu atau mungkin dihasilkan yaitu luas lingkaran gitu ya. Nah, ini ada flowchart-nya ya, kalau kita baca bareng-bareng flowchart-nya itu dari mulai kemudian dia masukkan untuk mungkin yang berkaitan dengan proses untuk plot P-nya itu 3,14, kemudian dia juga masukkan tipe data untuk R-nya gitu ya. Kemudian dapat luas, kemudian masukkan jari-jari ya. Kemudian baru mungkin melakukan proses untuk luas, P-nya dikali dengan R, dikali juga dengan R, kemudian baru tampilkan luas lingkaran, dan selesai. Nah, ini untuk flowchart untuk menghitung luas lingkaran. Nah, kalau untuk flowchart yang sebelahnya lagi, teman-teman, ini teman-teman boleh pilih salah satu saja untuk penyelesaiannya. Nanti teman-teman mungkin lihat dulu, pahami dulu dari sisi flowchart-nya. Nanti kalau sudah paham, baru mungkin coba masuk ke dalam codingannya. Nah, yang kedua ini teman-teman kalau dilihat, yaitu ada untuk mungkin menampilkan keterangan lulus.
di mana di sini teman-teman pertama kali yaitu melakukan penginputan untuk nama mahasiswa dan juga nilai. Ya, mungkin teman-teman tinggal tentukan tipe data dan lain sebagainya. Kemudian ada case mungkin semacam mungkin percabangan ya. Teman-teman kalau dilihat sini ada kondisi di mana if jika lebih besar dari 70 ya maka dia keterangannya kalau lebih besar ya lulus. Kalau di bawah dari 70 ya berarti tidak lulus gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga. Nah, selanjutnya kalau dia mungkin lulus, dia akan tampilkan nama, nilai, dan juga keterangannya. Kalau tidak lulus, jadi juga tampilkan juga nama, nilai, dan juga keterangannya. Atau ya mungkin teman-teman tinggal kasih sedikit, mungkin ada variasi sedikit di pemrogramannya itu juga boleh. Nah, dari sini, teman-teman, dari kasus yang ada di sini, ya dari dua kasus ini, teman-teman boleh menerapkannya itu boleh salah satu. Mungkin boleh memakai fungsi, ya, atau teman-teman boleh pakai juga prosedur. Oke, boleh memakai fungsi, boleh juga memakai prosedur. Oke, jadi dari dua ini teman-teman boleh memakai fungsi, boleh juga memakai prosedur. Nah, coba diselesaikan dulu. Ini boleh di screenshot sama teman-teman. Yang tadi udah di screenshot belum ya? Udah ya? Yang codingan tadi selesai udah ya? Nah, teman-teman boleh screenshot dulu yang ini. Udah, Pak. Apa namanya? Latihannya supaya mungkin bisa dilihat lagi sama teman-teman. Nah, ini kalau dari screenshot, nah coba dibikin sama teman-teman satu aja, teman-teman boleh pakai fungsi atau mungkin prosedur, tapi logikanya dapat ya, logikanya itu kita ambil dari codingan yang tadi yang luas persegi tadi, ya untuk menghitung luas persegi, itu kan ada kalau prosedur itu intinya pakai void, ya dijabarkan di atasnya itu ada keterangan dari sisi variabelnya yang dipakai apa, kemudian tipe datanya itu yang dipakai apa gitu ya, dan nilainya itu berapa. Nah, itu dijabarkan di bagian atasnya, teman-teman. Nah, itu kemudian kalau untuk fungsi, teman-teman harus ada return di bagian mungkin pas proses di paling bawah. Nah, ini contohnya tuh yang kayak gini. Nah, ini fungsi, harus ada return. Kemudian kalau yang di bagian prosedur, ya intinya harus ada void-nya. Void-nya dan juga penjabaran dari sisi setelah void ini, dia mau lakuin apa sih prosesnya, gitu ya. Itu dijabarkan semua di dalam void-nya itu. Nanti di bagian void main itu hanya memanggil aja sih, teman-teman. Nah, ini yang paling gampang kalau menurut teman-teman pilihan satu, voucher satu atau mungkin voucher dua, teman-teman nanti tinggal pilih saja. Yang penting dari voucher satu dan juga voucher dua, teman-teman boleh memakai fungsi atau mungkin prosedur. Salah satunya nggak apa-apa. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus gitu ya. Nah, teman-teman boleh pilih dari dua flowchart ini, mana yang mungkin teman-teman mau selesaikan dengan menerapkan dari sisi apakah mungkin mau pakai fungsi atau mungkin memakai prosedur. Logikanya gini teman-teman, ini kan kita pernah buat ya, yang mahasiswa deh, jangan mungkin yang berbicara tentang luas lingkaran. Yang mahasiswa ini kita udah pernah buat ya, yang berkaitan dengan nilai. Kalau nilai 70 dia maka grade-nya A misalnya. Kalau dia nilainya lebih besar daripada 90 misalnya, grade-nya itu adalah A. Nah, ini kan kita pernah buat ya, kalau berkaitan dengan if ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah dapat codingannya, tinggal gimana cara teman-teman buat menerapkannya di dalam fungsi atau mungkin prosedur. Itu boleh pilih fungsi atau mungkin prosedur, atau mungkin dua-duanya boleh kalau memang teman-teman bisa. Oke? Nah, Bapak mungkin kasih waktu deh ya. Nah, kasih waktu, mungkin kita sambil istirahat sebentar deh ya. Istirahat sebentar. Ini udah di screenshot ya, teman-teman. Nanti boleh dikirimin ke grup kalau teman-teman lain belum screenshot. Oke, ini bisa stop. Nah, kita istirahat sebentar, teman-teman. Nanti di jam 8.30-an lah ya, kita balik lagi ke sini. Nanti kita lihat mungkin ada yang bisa atau enggak ya dari apa namanya yang sudah Bapak coba sampaikan dan juga coba untuk share ke kalian, dan teman-teman mungkin coba dibuka programnya dan coba diselesaikan. Kira-kira kemudian dari fungsi dan juga prosedur itu seperti apa? Kalau untuk flowchart 1 dan juga 2, ambil salah satunya nggak Pak? Iya boleh, Mas Rahman. Ini langsung dicoba sekarang aja Pak, gitu Langsung coba. maksudnya. Oh, gitu Pak. Jadi kita sambil istirahat aja sih. Nanti jam 8 ya 8.30 lah ya, 8.30 35 nanti balik lagi ke sini nggak apa-apa. Oke Pak, siap Pak. Oke ya.
Nanti tunjukin aja nanti program. Kalau udah bisa. Teman-teman yang lain juga sama ya. Dengan mungkin cuma Mas Rahmat, jadi teman-teman lain juga boleh. Kan banyak yang jago nih, ada Mas Azam juga udah banyak mungkin nyelesain program. Jadi dicoba ya. Teman-teman yang lain juga boleh, teman-teman dicoba aja. Yang ada aplikasinya ya. Tapi diharapkan mungkin karena udah sampai UTS, teman-teman harus ada aplikasinya supaya nggak ketinggalan. Karena kita masih online dan pastinya kalau nggak dicoba nanti banyak ketinggalan jauh. Oke, dicoba dulu. Nanti kita di jam 3.5 nanti kita buka balik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد إلى حضرة نبينا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقربة والتابعين والتابعين والملائكة المقربين والكرامين والشهداء والصالحين ولكل وصحب كل وإلى آبائنا آدم وأمنا حواء ما كان سلام بينهما إلى يوم الدين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما في البر والبحر وسلسة كلهم أجمعين وصفاتها وصفاته وصفاتهم ورحمة الله لنا الحمد لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى أولياء الله مسينا وثم هدوثا إلى أرواح محمد غير مسافة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم هدوثا إلى أرواح يبايع موسى وثم خصوصا على هذه النية أهل البيت وعلى هذا الجماعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صلى الله عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأسفل فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأهلكنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا غيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن لتدركوا أني تفعلهم شيئا ولا إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة ويا ليتهم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على من كل من السماء وما كنا مؤمنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أشرف العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأنبتنا منها حبا يأكلون وجعلنا منها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل والنهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالخرجون القدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سبيل النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن ترهم منهم فلا تر لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلههم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مفسدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أنفقوا يقولون هذا وعد الصالحين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينظرون فلا توصية ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا في مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم خاسرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعلم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط
Oke, teman-teman, kita sudah balik lagi nih. Ada yang bisa teman-teman dari apa namanya flowchart yang sudah di-share? Apakah teman-teman ada yang bisa menyelesaikan? Ada yang bisa, boleh di-share screen ke kita di sini, ke teman-teman dan juga ke Pak di sini. Apakah ada yang bisa teman-teman? Jadi soalnya itu kalau kita lihat lagi, sebenarnya tidak terlalu rumit teman-teman, tapi yang memang yang menjadikan sedikit teman-teman harus mungkin merubah codingan yang biasanya umumnya itu dipakai di main, itu kita terapkan di luar dari mainnya. Di dalam misalkan void main itu kita terapkan semua fungsinya, code-nya, ya mungkin codingannya itu kita masukkan semua di dalam void main, tapi kita ubah codingannya itu kita keluarkan dari mainnya. Di main itu hanya istilahnya itu kayak proses untuk menampilkan output-nya aja gitu. Intinya seperti itu. Itu yang saya kirim di grup, Pak. Sorry, Pak. Itu seperti itu nggak permintaannya, Pak? Boleh di-share nggak, Mas? Sebentar, Pak ya, izin share. Saya mungkin share. Boleh di-share aja biar kita teman-teman mungkin boleh lihat bareng-bareng juga, sama-sama lihat. Nanti kita coba lihat bareng-bareng punyanya Mas Rahmat. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ini sudah terlihat, Pak. Oke, nah ini kalau dijalankan pasti sudah berhasil nih, Mas. Coba dijalankan apakah sudah berhasil? Misalnya 5 ya, coba. Tuh, hasilnya segitu, Pak. Sesuai rumusnya. Pi kali R kali R ya. Iya. Ya, hasil 78,5. Nah, ini betul Mas Rahman. Cuman yang kita mau, Mas Rahman, kita mau menerapkan bukan mungkin menaruh semuanya itu di dalam void main-nya. Untuk codingan ini semua betul kok, Mas Rahman. Yang dikodingkan sama Mas Rahman ini betul semua yang ada di dalam void main-nya. Cuma dari void main ini kita keluarkan, Mas Rahman. Oh, mau dibikin? Kita mau bikin fungsi, kita memakai fungsi ataupun prosedur. Oh, Mas Rahman boleh pilih. Kayak yang tadi pakai metode gitu, Pak ya? Jadi kita bikin metode lagi, bikin metode sendiri. Kalau ini kan metode untuk void main ya. Jadi kita bikin metode sendiri lagi. Boleh pakai yang fungsi sama Mas Rahman atau mungkin prosedur. Nah, jadi dikeluarin semua nih codingan yang ada di void main ini. Berarti dipisahin berarti Pak ya? Dipisahkan gitu. Baik, ini Pak, udah betul kok. Coba ini udah betul kok. Ini udah betul. Tinggal Mas Rahman nanti otak-atik sedikit nih sama Mas Rahman gimana caranya buat membuat dari prosedur atau mungkin fungsi. Oh, saya tadi mikirnya ikut kayak gayanya si flowchart lurus doang ke bawah. Nggak apa-apa, Mas Rahman ini udah betul kok. Ini udah bagus banget malah. Oke, Pak, makasih, Pak. Ada lagi teman-teman yang lain yang apa namanya yang mau ditunjukkan? Boleh, Mbak Nanda. Bentar. Oke, boleh di-share screen. Nanti kita lihat bareng-bareng. Mas Azam, gimana Mas Azam? Sudah berhasil belum Mas Azam? Oke, sudah kelihatan belum Pak? Oke, ini sudah terlihat. Mbak Nanda. Sebentar. Ini untuk yang luas lingkarannya. Oke. Void-nya juga sudah ada. Nah, ini dijabarkan pakai double ya, Mbak Nanda. Kemudian di bawahnya itu dijabarkan. Fungsinya juga udah ada, sistem output print. Oke. R-nya, luasnya. Oke. Kemudian kalau di rankan kira-kira berapa? Sebentar Pak. Hasilnya. Nanti coba dihitung pakai kalkulator ya teman-teman. Kalau mungkin masih ragu misalnya, hasilnya benar nggak segini gitu ya. Coba aja dihitung pakai kalkulator ya. Tapi ini secara struktur, coba kita lihat dulu aja ya. Hasilnya berapa.
Sebentar Pak, ini saya salah ngejalanin filenya. Oh iya, iya. Mhm. Ya, ini udah keren Pak. Udah tampil ya. Kalau kita coba hitung dulu deh. Kalau kita pastikan dulu, coba Bapak coba hitung pakai kalkulator ya. Hasilnya itu kalau jari-jarinya itu kan 10 ya. Coba kita lihat. 3, 1, 4, dari 10. Ya, ini udah betul kok. Nanda. Oke, jadi teman-teman ini punya Mbak Nanda itu sudah betul hasilnya itu. Coba kalau ini boleh di close saja apa Mbak Nanda output atau mungkin codingannya di ke bawah itu. Nah ya, oke, sip. Thank you Mbak Nanda. Nah, jadi codingan yang dibuat sama Mbak Nanda itu sudah betul sekali teman-teman, dan hasilnya juga tadi Bapak coba hitung dari P-nya dikali dengan R dikali dengan R, itu hasilnya juga betul sekali, mungkin hasilnya itu di sekitar 314. Dan kalau dilihat sama teman-teman di sini yang Mbak Nanda buat itu strukturnya hampir sama dengan apa yang dibuat dengan mungkin yang tadi Bapak contohkan gitu ya. Itu pakai, ini kan berarti pakai prosedur karena pakai void ya Mbak Nanda yang di sini. Nah, Iya Pak. Nah, ini udah betul sekali, teman-teman. Jadi dijabarkan dulu di atasnya sama teman-teman, di bawah dari kelas itu ada penjabaran dari tipe data dan juga variabel yang dipakai. Variabelnya tadi Mas Rahman udah tunjukin juga tuh, mungkin di yang awal yang di-share tadi. Variabel itu ada apa saja, misalnya kayak ada luas, ada pi, ya itu kan ada 2 itu kurang lebih yang dijabarkan ya. Ada luas, ada pi, ya itu bisa dijabarkan dan dikasih nilainya itu berapa. Gitu ya, misalnya nilainya itu 3,14 gitu ya, atau mungkin berapa, nah tergantung dari teman-teman. Nah, di sini dijabarkan juga sama Mananda ada INT R sama dengan 10. R-nya berarti kan kurang lebih nilainya itu 10 gitu ya. Nah, baru dijabarkan void hitung luas lingkaran, atau mungkin hitung luas lingkaran tersebut, kemudian INT luas sama dengan, baru dijabarkan untuk rumusnya. Nah, ini yang rumus yang dipakainya sih, prosesnya kayak gimana rumusnya. Nah, itu dijabarkan di INT luas. Baru dipanggil sistem out-nya, dari jari-jarinya berapa, dari luas lingkarannya berapa, itu dipanggil semua. Baru di akhir, di pipeline itu baru Mbak Nanda di sini langsung mungkin memanggil fungsinya, teman-teman. Kalau di sini dilihat di sini. Dan hasilnya juga sudah betul, itu udah bagus kok, Mbak Nanda. Nah, bisa nggak bikinin yang fungsi, Mbak Nanda? Ini kan Yang fungsi ada juga kok Pak, bentar. Ada? Oh, Ada. bagus banget nih kalau ada yang fungsi. Nah, kalau yang fungsi ini ya, oke. Boleh dijalankan? Mana? Kita coba lihat bareng-bareng. Sekarang juga udah betul ya 314. Ya. Nah, ini udah betul juga kok. Di sini yang dihilangkan dia ada void-nya itu dihilangkan, terus kemudian ada return atau mungkin return atau mungkin untuk pengembalian nilai ya yang dilakukan untuk di fungsi, untuk penggunaan fungsi, dan ini codingannya yang dibuat sama Mbak Nanda itu juga sudah betul sekali. Ini nggak ada salahnya sih, ini udah betul. Udah bagus banget. Oke, thank you Mbak Nanda sudah di-share ya. Nah, Sama-sama nanti bisa Pak. nanti Bapak kasih poin plus deh. Nah, ini udah bagus banget. Nanti Bapak kasih poin plus. Oke. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang bisa yang teman-teman bisa share? Ada yang bisa lagi selain Mbak Nanda tadi sudah bagus sekali hasilnya, dan juga logikanya. Yang paling terpenting sih logikanya teman-teman. Kalau di codingan itu intinya teman-teman harus paham untuk logikanya. Kalau logikanya udah dapat aja, sekali lihat satu contoh, yang tadi kan udah dicontohkan ya, sekali lihat satu contoh dan tahu rumus. Nah, tadi untuk luas persegi luas lingkaran ya, luas lingkaran. Nah, itu tinggal
memasukkan mungkin dari contoh yang ada sih. Nah, kalau Mbak Nanda bisa, yang mahasiswa tadi, yang untuk yang lebih besar 70, kalau dia bisa dengan 70 dia lulus gitu ya. Kalau enggak ya dia nggak lulus gitu. Nah, itu boleh dibuat juga tuh kalau Mbak Nanda bisa. Teman-teman yang lain juga boleh ya. Teman-teman yang lain boleh buat juga. Teman-teman nanti coba dilihat hasilnya kayak gimana. Ada yang bisa lagi? Teman-teman boleh ditunjukkan ke kita di sini. Ada yang bisa lagi teman-teman? Kita coba lihat bareng-bareng sambil kita belajar juga. Teman-teman juga bisa nanti mungkin Mbak Nanda bisa share juga ke teman-teman hasil codingannya ya. Kita bisa belajar bareng nanti. Oke, teman-teman ada lagi nggak? Teman-teman yang bisa? Yang udah nyoba? Intinya gini teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain masih mengerjakan atau nanti bisa ditunjukkan. Intinya gini teman-teman, kalau untuk yang berkaitan dengan fungsi dan juga prosedur, memang seakan-akan kayak codingannya itu kok jadinya dipisah. Biasanya kan kita di main. Kok kenapa jadinya itu kita di luar dari main gitu ya. Sebenarnya fungsinya itu ketika kita mungkin memakai fungsi dari si metode untuk mungkin yang berkaitan dengan fungsi dan juga prosedur yang memang masuk ke dalam metode gitu ya. Nah, dari situ kita bisa kelompokkan sih teman-teman intinya. Gitu. Jadi kita bisa kelompokkan nggak hanya mungkin di main saja, di point main, di metode main saja, tapi kita bisa kelompokkan di luar dari itu. Nah, nanti sewaktu-waktu memang ada misalnya kayak ada pengembangan dari si aplikasinya, mau ditambahkan A, mau ditambahkan B, misalnya ada fitur-fitur baru misalnya di program tersebut yang mau ditambahkan, itu dengan mudah kita bisa menggunakan metode baru kembali. Gitu. Oh, ada fungsi baru, kita tinggal tembak lagi, tambahkan dengan fungsi atau mungkin prosedur atau mungkin metode yang baru gitu ya, tanpa harus mengubah dari sisi struktur yang ada di bagian main gitu ya. Nah, itu fungsinya sih kurang lebih seperti itu. Makanya ya balik lagi memang ke si programmernya nanti ketika programmernya itu mau melakukan pengodingan gitu ya. Apakah memang dia mau menaruh semua itu di dalam main, atau ya memang dia mungkin memberikan kayak fungsi atau mungkin prosedur di luar dari itu teman-teman. Nah, itu bisa di teman-teman terapkan juga gitu ya. Yang penting dari fungsi dan prosedur kita tahu bagaimana mungkin membuat codingan yang rapi, dan mungkin rapi secara strukturnya gitu ya, dan tidak berantakan sih yang paling penting, tidak berantakan, dan nanti untuk kedepannya nextnya bisa gampang untuk mungkin dikembangkan dan ditambahkan mungkin kalau ada fitur baru dan fungsi baru dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa dilakukan di sana. Jadi fungsi dari fungsi dan juga prosedur itu kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Nah, nanti teman-teman coba di rumah cobain aja, misalnya kita waktu kemarin tuh pernah buat apa lagi sih program yang simple-simple, tapi coba kita buat mungkin pakai fungsi dan juga prosedur. Tapi kalau sudah paham ya teman-teman, tapi dicobain dulu aja. Program simple-simple apa aja yang kita pernah buat, misalnya kayak pakai if dan else, itu apakah bisa mungkin dipakai void gitu ya, pakai void atau mungkin prosedur, atau mungkin memakai return gitu misalnya untuk mungkin pakai fungsi gitu ya. Nah, apakah mungkin bisa dipakai juga untuk fungsi atau mungkin prosedur yang dipakai gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kembangin aja sih, apakah memang bisa dipakai atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan teman-teman. Oke, sampai Pak, sini saya teman-teman. boleh izin ikut share screen, Pak? Oh, boleh, Mas, boleh Mas. Oke. Coba di-share, Mas Dede ya. Coba di-share. Teman-teman yang lain boleh di-share, teman-teman, kalau sudah selesai. Kita di sini sama-sama ibaratnya semuanya kita coba tunjukin hasil dari teman-teman yang sudah dikerjakan, biar nanti teman-teman bisa lihat hasilnya dan nanti bisa sama-sama sharing gitu ya. Oke, sudah terlihat Mas Dede. Boleh di-run. Oke. Oke. Terus jadi 10. Oke.
yang dimasukkan 10 ya. Oh, nah, ini ada lagi teman-teman. Ini versi Mas Dede. Jadi kalau di Mas Dede ini mungkin sedikit berbeda dengan apa tadi Mbak Nanda. Kalau Mbak Nanda itu tadi sudah langsung ditentukan teman-teman, dalam arti tidak mungkin memakai cam scanner, scan, artinya mungkin sudah nggak memakai scan kalau mungkin punya Mbak Nanda, tapi kalau punya Mas Dede ini memakai scan. Jadi di sini kita bisa input teman-teman. Nah, ini pengembangan selanjutnya nih teman-teman. Jadi kalau punya Mas Dede ini sudah sangat bagus sekali, sudah betul juga, mungkin sudah memakai prosedur, ada point, dan scannernya dipanggil di bagian point main-nya. Nah, itu udah betul juga sih. Jadi boleh dipanggil di bagian sini. Dan itu dijabarkan sistem out-nya, kemudian ada INTR-nya, scan.next INT-nya dijabarkan juga. Ini udah bagus banget, Mas Dede. Ini udah betul sekali hasilnya. Makasih, Pak. Bagus banget. Nanti Bapak kasih poin plus ya. Nanti boleh dikembangin lagi Mas Dede. Kalau mungkin mau pakai fungsi, kira-kira kalau buat dipakai until load scanner-nya, kira-kira gimana? Kalau tadi kan prosedur nih. Nah, kalau fungsi gimana tuh Mas Dede misalnya? Nah, nanti kalau buat tadi Mbak Nanda, mungkin kalau mahasiswa kira-kira yang nilainya lebih besar dibandingkan 70, dia lulus. Kalau nggak kurang dari itu, dia bakalan nggak lulus gitu ya. Dan menampilkan apa gitu ya. Nah, itu boleh tuh dibuatin juga sama Mbak Nanda tadi ya. Challenge-nya sih. Nanti boleh dicoba di rumah. Oke, teman-teman lain ada lagi? Sebelum kita mungkin absen nih, teman-teman, karena udah di jam 8.53. Ada lagi teman-teman yang mau di-share-kan? Oke, tidak ada ya. Nanti teman-teman, file ini nanti coba Bapak upload di portal filenya, atau mungkin tadi yang sudah screenshot boleh share-share aja nanti di grup tele, nanti biar sama-sama belajar sama teman-teman lain. Dan intinya nanti dicoba ya teman-teman, karena kalau pemrograman itu kalau nggak dicoba nanti yang ada lupa gitu ya. Mungkin udah pernah nyoba kayak gini, tapi mungkin nextnya mungkin setelah berapa hari pasti lupa. Yang penting dicoba sih, yang penting dicoba dulu sama teman-teman. Di luar dari nanti salah atau tidak, atau mungkin masih error atau enggak, nanti teman-teman bisa sharing-sharing aja nanti. Itu sama yang sudah berhasil tadi, ada Mas Dede, ada Mbak Nanda, itu juga udah bagus-bagus banget hasilnya. Oke, teman-teman, kalau mungkin tidak ada yang di-share kembali, mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum di absen? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita absen dulu ya teman-teman. Ada Mas Rahman tadi ada ya? Mas Rahman? Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Mas Aditya. Mas Aditya ada? Ada ya. Ada Mas Angga Aditya. Iya, ada Pak, hadir. Oke, ada Mas Ari Muslidin. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Arif. Iya, Pak. Ya, ada Mas Arif Santoso ada ya? Oke, Mas Arif hadir ya. Tadi ada Mas Ari ada? Mas Ari tadi ada ya? Ada, Pak. Iya, Pak. Oke, kemudian ada Mas Ayat. Mas Ayat ada? Mas Ayat? Oke, Mas Ayat nggak hadir ya. Kemudian ada Budi kayaknya tidak ada. Ada Mas Dani. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mas Dani. Kemudian ada Mas Daifri. Mas Daifri ada? Oke, tidak ada ya. Ada Mas Denny, tidak ada. Ada Mas Dede tadi ada ya? Iya, Mas Pak. Dede. Oke. Tidak
Tidak ada. Ada Mas Fajar. Mas Fajar ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Kemudian Hadir, Pak. ya, ada Mas Gilang. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian ada Irfan, kayaknya tidak ada ya. Irfan ada? Oke. Oh iya, Mas. Ini nggak apa-apa, Mas. Ya, nggak apa-apa. Kemudian tadi apa? Aprilia Wijavi. Oh, nanti di akhir kayaknya apa? Mbak Aprilia ya. Nanti dipanggil di akhir. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Selanjutnya ada Marcelinus. Hadir, Pak. Oke, Marcelinus. Kemudian kita lanjut lagi. Ada Mas Irfan tadi? Ada tidak ya? Mas Irfan? Tidak ya? Kemudian ada Mas Muhammad Ramlan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Muhammad Azam. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ada Mas Muhammad Hasbi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Nanda. Mbak Nanda tadi hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Ada Mbak Putri. Ada Putri. Putri hadir? Hadir ya? Oke. Kemudian ada Mas Serdi. Serdi Vito. Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Wulan. Mbak Wulan ada? Oke, tidak ada ya. Kemudian ada Mas Samsul. Mas Samsul ada? Oke, tidak ada ya. Kemudian ada Mbak Melani. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Reni. Reni Kurniasi. Oke, tidak ada ya. Ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke. Ada Mbak Aprilia. Tadi hadir ya? Mbak Aprilia ada? Aprilia? Ya, hadir ya? Dia ada chat soalnya. Ya, Aprilia hadir ya. Oke. Sip. Oke, teman-teman, Bapak sudah absen semua. Ya, nanti mungkin kalau ada yang tidak hadir. Ulan udah absen belum? Sorry, siapa? Ulan. Tadi udah terlewat loh. Oh, Jadi, udah, maaf. Bapak coba panggil tadi, Mbak Bulan. Oke, Oh, iya. Bapak. Oke, Nggak kedengeran, Pak. Maaf ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang belum di absen? Ada lagi yang belum disebutkan namanya? Atau belum terabsen? Takutnya ada yang terlewat, teman-teman, atau mungkin nggak kedengaran. Oke, tidak ada ya? Di Daifri, Pak. Daifri sudah? Tadi Daifri itu sih WA saya katanya izin HP-nya ngedrop. Oh, izin ya? Oke. Ya. Thank you infonya, Mas. Oke, ada lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri nih, teman-teman. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, teman-teman, kita akhiri mungkin pertemuan kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Semoga apa yang coba Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna juga. Dan intinya dicoba ya, teman-teman, nanti di rumah dicoba untuk yang berkaitan dengan mungkin tadi ada fungsi dan juga prosedur. Dan coba terapin di program-program yang pernah kita buat, tapi dibikin fungsi dan juga prosedurnya. Nanti mungkin bisa di-share ya, nanti di next pertemuan di minggu depan, boleh di-share ke kita di sini, teman-teman. Oke, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah gabung, nanti kita gabung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua, selamat malam.
Malam Pak, malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Makasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya.